Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pariha Nisa, mahasiswi Institut Agama Islam Tasikmalaya, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, semester 6 dengan NIM 1907219. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus yang diampu oleh Bapak Oki Lukmanul Hakim MPD. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian anak ADD dan ADHD serta ciri-ciri anak ADD dan ADHD. Nah, yang pertama yaitu pengertian anak ADD dan ADHD. ADD atau biasa disebut dengan Attention Deficit Disorder adalah gangguan pemusatan perhatian terhadap anak. Sedangkan ADHD atau yang biasa disebut Attention Deficit Hyperactive Disorder yaitu gangguan pemusatan perhatian terhadap anak dan hiperaktif. Jadi, anak ADD dan ADHD itu maknanya tuh sama, tapi yang membedakan cuma itu ada hiperaktifnya. Nah, dulu mah disebutnya Attention Deficit Disorder atau ADD. Nah, sekarang lebih populer lagi disebut dengan Attention Deficit Hyperactive Disorder atau biasa disebut ADHD. Jadi, ADHD itu adalah anak yang memiliki ciri atau gejala hiperaktif dan impulsif serta gangguan pemusatan perhatian yang menyebabkan gangguan aktivitas terhadap anak. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri anak ADD dan ADHD. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu anak ADD memiliki gejolak emosi yang sangat tinggi. Jadi, anak ADD dan ADHD sulit dalam mengendalikan emosinya. Dia bisa saja meledakkan emosinya pada waktu yang tidak tepat. Yang kedua, yaitu anak ADD dan ADHD akan kesulitan dalam menunggu. Dia akan merasa gelisah ketika mereka disuruh untuk menunggu temannya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu anak ADD dan ADHD akan berperilaku agresif jika keinginannya tidak terpenuhi, baik itu secara fisik ataupun secara verbal. Dia bisa memukul dan berkata kasar jika ada keinginannya yang tidak dapat terpenuhi. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri anak ADD dan ADHD. Anak akan cenderung lebih banyak bergerak, tidak bisa diam atau biasa disebut dengan hiperaktif. Jadi anak di kelas itu akan lari-larian, loncat-loncatan, mengganggu temannya, dan lain-lainnya. Seperti itu. Yang selanjutnya, anak ADD dan ADHD akan merasa sensitif secara emosional dan neurologis ketika menghadapi kegagalan dan kesulitan. Jadi, anak ADD dan ADHD itu akan merasa sangat frustasi ketika menghadapi kegagalan dan kesulitan yang ada di hidupnya. Anak ADD dan ADHD akan cenderung tidak akan bisa menyelesaikan tugasnya karena kurangnya perhatian dan fokus dan banyak gangguannya gitu kan. Jadi anak ADD dan ADHD itu tidak akan bisa menyelesaikan tugasnya secara tepat. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian ADD dan ADHD serta ciri-ciri anak yang memiliki gangguan ADD dan ADHD. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.